Hanya 25 hari setelah dia diangkat sebagai Paus, Paus Leo I yang ke-14 melakukan sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh penasihat Vatikan manapun. Saat itu dia berada di Polandia. Donald Trump juga ada di sana. Tapi ketika Trump menuntut pertemuan pribadi, apa yang dilakukan Paus Leo justru membuat berita utama di seluruh dunia. Dan pesan yang dia sampaikan mengejutkan bahkan para umat yang paling setia. Perlu kamu ketahui, kamu tidak menemukan video ini secara kebetulan. Roh Kudus yang membawamu ke sini karena sebuah alasan. Tulis komentar dari mana kamu menonton. Tekan like, berlangganan ke channel ini, dan bagikan video ini kepada seseorang yang masih percaya bahwa Tuhan bekerja dalam keheningan. Sekarang, izinkan aku ceritakan apa yang terjadi. Saat itu 24 Mei 2025, dan awan-awan di atas Warsawa menggantung. Rendah, berat oleh keheningan yang terasa tidak kebetulan. Matahari belum muncul sepanjang pagi, dan ada ketenangan menyelimuti ibu kota Polandia, seolah-olah kota itu sedang bersiap untuk sesuatu yang tak bisa disebutkan. Paus Leo I ke-14 baru saja mendarat di Bandara Chopin. Itu adalah perjalanan internasional pertamanya sejak menjadi Paus 24 hari sebelumnya, dan jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang membawa lilin dan rosario. Tidak ada pidato, tidak ada parade, hanya penghormatan diam-diam untuk pria yang kini dunia sebut sebagai gembala bagi mereka yang terlupakan. Ia melangkah turun dari pesawat dengan perlahan, tidak melambaikan tangan atau berpose, tetapi menatap seorang anak kecil Polandia yang memegang papan bertuliskan, "Doakan ayahku di penjara." Paus Leo mengangguk pelan. Tidak ada kamera yang menangkap isyarat itu, tetapi ibu sang anak tetap menangis. Hanya 30 kilometer dari sana, kedatangan yang sangat berbeda tengah berlangsung. Jet pribadi Donald Trump mendarat hampir bersamaan, dikawal SUV lapis baja dan barisan fotografer. Ia berada di sana sebagai pembicara utama di konferensi Sovereignty First, sebuah pertemuan para pemimpin nasionalis dari Eropa dan Amerika. Spanduk-spanduk bertuliskan seperti, "Iman untuk negara," dan "Tuhan mendukung yang kuat," tergantung dari gedung-gedung kaca di pusat kota. Ia tersenyum saat keluar dari kendaraannya, melambaikan tangan ke arah kerumunan dan mengangkat kedua tangannya seperti seorang juara. Di balik layar, sesuatu yang lain tengah berlangsung. Asisten senior Trump telah menghubungi kantor pers Vatikan pagi itu dengan permintaan resmi untuk mengatur audiensi pribadi dengan Paus Leo I ke-14. Pesannya sangat langsung. Presiden ingin bertemu selama 10 menit secara pribadi dengan Yang Mulia. Itu akan menjadi simbol aliansi kuat antara kepemimpinan moral dan kekuatan nasional. Jawaban dari Vatikan sangat sederhana dan sunyi. Tidak. Tidak akan ada pertemuan, tidak akan ada jabat tangan, tidak akan ada foto. Sebaliknya, Paus Leo I ke-14 telah membuat rencana lain, dan dia tidak berniat untuk mengubahnya. Sore itu ia dijadwalkan untuk berjalan sendirian dalam diam menyusuri kompleks Auschwitz-Birkenau sebagai bagian dari doa antariman pribadi untuk mereka yang meninggal tanpa nama dan ditinggalkan. Tidak ada pengiring, tidak ada pidato resmi, hanya satu lilin yang akan ia nyalakan di blok 11, sel kelaparan. Berita tentang penolakan tersebut sampai ke tim Trump dalam waktu 1 jam. Seorang staf menggambarkan suasana sebagai tegang dan ofensif. Yang lain berkata, ia melihat ini sebagai penghinaan pribadi. Ia menginginkan penjelasan, mungkin juga permintaan maaf. Namun Paus Leo tidak memberi apa-apa. Ia tidak berbicara tentang Trump di depan umum. Tapi di sebuah kapal sunyi di Krakow malam itu, salah satu penasihat tertuanya bertanya lembut, "Mengapa tidak bertemu saja demi persatuan?" Jawaban Paus lembut, tapi tegas. "Kamu tidak menciptakan persatuan dengan kamera. Kamu menciptakannya dengan belas kasih." Dan saat kata-kata itu diucapkan di Polandia, satu kenangan lama terbangkit di dalam dirinya, kenangan yang tidak ia bagikan selama bertahun-tahun. Itu adalah bulan April 1990, jauh di dataran tinggi utara Chulucanas, Peru, dan hujan belum berhenti. Selama berhari-hari. Pastor Robert, yang suatu hari nanti dunia akan sebut sebagai Paus Leo, saat itu baru berusia 34 tahun. Ia tinggal di sebuah gubuk tanah liat tanpa jendela dan mengajar katekismus setiap sore kepada anak-anak yang bahkan tidak memiliki sepatu. Minggu itu, sebuah tanah longsor telah menghancurkan 2 desa. Banyakyong Terkabur. Beberapa berhasil. Selamat. Seorang wanita, nyaris tidak bernapas, berhasil diselamatkan dari puing-puing dan dibawa ke kapel desa yang kini berfungsi sebagai klinik darurat. Pastor Robert berlutut di sampingnya selama berjam-jam, menggenggam pergelangan tangannya, membisikkan doa-doa yang bahkan ia sendiri nyaris tak percaya lagi. "Ayah sedang kesakitan.
Tulang rusuknya remuk. Matanya terbuka setiap beberapa menit. Hanya untuk tertutup kembali seperti tirai di tengah badai. Dan kemudian mereka datang. Sebuah truk militer berhenti mendadak di luar kapal. Seorang letnan masuk, sepatunya berdentum di lantai beton, seragamnya basah oleh keringat dan kesombongan. Ia tidak melepas topinya. Ia tidak membuat tanda salib. Ia hanya berkata, "Kolonel ingin berbicara dengan pastor sekarang." Pastor Robert tidak menoleh. "Ia terus memegang pergelangan tangan wanita itu." "Kolonel," ulang si letnan, kali ini lebih keras, datang dari Piura. Dia mengharapkan pertemuan. Masih berlutut, Pastor Robert akhirnya mendongak, bukan ke arah tentara, tapi kepada si wanita. Ia meringis dan batuk, darah menyembur ke lengannya. Lalu datanglah jawabannya. "Yang berkuasa tidak memanggil Sinta," katanya dengan suara bergetar. Mereka berlutut padanya. Sang tentara mengerjapkan mata, bingung, marah. Pastor Robert menoleh dan menambahkan, "Kali ini dengan ketenangan yang tenang, katakan pada kolonelmu, aku akan tetap di sini. Jika dia ingin menemukan Tuhan, dia tahu di mana harus mencarinya." Sang prajurit pergi dan Pastor Robert tetap tinggal. Ia menggenggam tangan wanita itu sampai dia menghembuskan napas terakhir menjelang fajar. Ia menyalakan lilin dan mengukir namanya, Elena, pada sebuah balok kayu di belakang altar. Umurnya 28 tahun. 35 tahun kemudian, berdiri di bawah langit kelabu Warsawa, Paus Leo I ke-14 mengingat wajah Elena. Maka ketika permintaan dari Trump datang, memintanya meninggalkan yang patah, yang terlupakan, yang diam, demi berjabat tangan dengan pria yang tak pernah berlutut, ia hanya tetap di tempatnya. Dan dunia, sadar atau tidak, akan segera belajar perbedaan antara kekuasaan dan pengabdian. Keesokan paginya, 25 Mei 2025, jalan-jalan Krakow bergerak perlahan di bawah langit yang mendung. Lonceng berdentang pelan dari gereja-gereja terdekat, dan lilin-lilin berkelap-kelip di ambang jendela sebagai bentuk penghormatan terhadap acara. Khidmat Hari Itu. Paus Leo I ke-14 telah meninggalkan tempat tinggal sementaranya di dekat Bukit Wawel sejak pukul 6 pagi, dalam perjalanan menuju Memorial Auschwitz-Birkenau, tempat ia akan berjalan dalam keheningan di atas jalan berbatu yang dulu diinjak oleh para tahanan. Tidak ada wartawan yang diizinkan masuk ke lingkaran doa batin, tidak ada podium, tidak ada naskah, hanya nama-nama yang terukir di batu dan jiwa-jiwa yang masih menunggu untuk dikenang. Tapi tidak jauh dari sana, badai yang berbeda sedang berkembang. Di sebuah hotel mewah di seberang Sungai Vistula, Donald Trump sangat marah. Para staf menggambarkan suasana sebagai mendidih. Kantor diplomatik Vatikan telah merespons malam sebelumnya dengan yang mereka sebut sebagai penolakan yang sopan atas permintaan Trump untuk audiensi pribadi. Itu tidak dibingkai sebagai panggilan politik. Mereka hanya menyatakan bahwa doa antaragama Paus Leo I ke-14 adalah prioritas tetap. Tapi Trump tidak melihatnya seperti itu. Paus ini tidak sopan, katanya kepada timnya. Dia harus tahu siapa yang sedang dia hadapi. Pada pertengahan pagi, media massa sudah menangkap kabar tentang kejadian ini. Rumor menyebar cepat. Apakah ini masalah keamanan? Apakah Trump menghina Vatikan? Akankah Paus menanggapinya secara langsung? Para wartawan berkerumun di luar pagar luar Auschwitz, berharap mendapat sekilas pandangan, sebuah pernyataan, atau setidaknya satu kata. Mereka tidak mendapatkan apapun, karena Paus Leo I ke-14 telah berada di dalam gerbang, berjalan tanpa alas kaki. Setiap langkah di atas beton retak itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, diukur, bukan demi dramatisasi, tapi demi menghormati kehidupan yang pernah dipadamkan di bawah batu-batu itu. Anak-anak, para ibu, para imam, mereka yang dilupakan. Ia berhenti sebentar di dekat batu peringatan bertuliskan bahasa Roma. Lalu ia berlutut, dan ketika lampu-lampu kilat menyala dari balik pagar besi dan judul-judul berita berteriak tentang panggilan politik, Paus Leo tidak berkata apa-apa. Karena hari ini, seperti banyak hari sebelumnya, mengingatkannya pada sebuah pilihan yang ia buat sejak lama. Pilihan yang tak pernah diliput siapapun. Pilihan yang telah mengubahnya. Itu adalah bulan Agustus tahun 1993, dan matahari di Ayabaca, Peru, begitu panas hingga membuat batu-batu berkeringat. Hujan tak henti selama 2 bulan terakhir, dan lereng-lereng bukit yang curam dan usang mulai retak. Tanah longsor bukan hal langka, tapi yang satu ini telah merenggut segalanya. Seorang pria terkubur di bawah tanah, tanpa nama, tanpa keluarga, tanpa rumah. Tidak ada yang tahu kisahnya, hanya bahwa dia terlihat 3 hari sebelumnya sedang membawa kayu di lereng bukit.
Ketika tanah terbuka, ia Daitlan bulat-bulat. Pastor Robert, yang kini dunia kenal sebagai Paus Leo, adalah satu-satunya imam dalam radius bermil-mil. Namun pada pagi yang sama, dia menerima undangan resmi. Uskup dari Piura ingin dia berbicara di sebuah konferensi tentang evangelisasi Katolik dalam ekonomi pedesaan. Biaya perjalanan akan ditanggung. Akan ada foto-foto, jurnalis, dan kesempatan untuk didengar. Ia melipat surat itu dan meletakkannya di atas meja. Kemudian ia berjalan ke bukit dengan hanya membawa rosario dari biji-bijian hutan dan sekop dengan pegangan yang retak. Perjalanan itu memakan waktu 3 jam. Panasnya menyengat, dan kesunyian terasa lebih berat. Tapi ia sampai di lokasi pada sore hari, di mana 2 anak laki-laki yang juga tanpa alas kaki menunjuk ke sebidang tanah. Dia ada di bawah sana, kata salah satunya. Pastor Robert mengangguk dan mulai menggali. Tidak ada musik, tidak ada doa di pengeras suara, hanya suara tangan dan tanah, hanya seorang pria yang membungkuk lebih rendah dari yang dianggap perlu oleh kebanyakan orang. Menjelang senja, tubuh itu telah ditemukan, penuh luka, meringkuk, masih memeluk kayu yang ia bawa. Ia tidak mengenakan sepatu. Pastor Robert melepaskan sandal miliknya dan meletakkannya di samping kaki pria itu. Kemudian ia membungkus tubuh itu dengan kain, menggali lubang kedua di dekatnya, dan menguburkannya, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai anak Allah. Saat ia kembali ke desa malam itu, Don Mateo telah menunggunya di luar kapal, duduk di bawah pohon mangga. Ia tidak langsung bicara, hanya menyerahkan sekengkar te koka hangit kepada Pastor Robert dan berkata, kau tidak pergi. Robert menggeleng. Namanya? Tanya Mateo. Aku tidak tahu. Mereka duduk dalam diameter lalu Mateo berkata sesuatu yang akan ia ulangi berkali-kali selama tahun-tahun perang, api, dan kehilangan. Gembala sejati adalah mereka yang berjalan di belakang kawanan mereka dan tahu kemana tanah itu mengarah. Kembali di Krakow, ketika lonceng berdentang 12 kali tepat tengah hari pada 25 Mei, 2025, Paus Leo ke-14 menyelesaikan doa sunyinya di Auschwitz. Ia meletakkan secari kertas kecil bertuliskan tangan di antara 2 batu peringatan. 5 kata ditulis dalam bahasa Spanyol, a los le debo todo. Kepada mereka, aku berutang segalanya. Ketika ia kembali ke kamar, para wartawan masih menunggu. Pertanyaan berterbangan. Mikrofon terangkat. Seorang jurnalis berteriak, apakah Anda akan meminta maaf kepada Presiden Trump karena mengabaikan permintaannya? Paus Leo berhenti berjalan, menoleh, lalu berkata dengan tenang, saya tidak minta maaf karena memilih untuk berdoa, dan ia melanjutkan langkahnya, karena tanah di bawah kakinya tidak dibuat untuk politik. Ia debutan tuk pengorbanan. Udara di dalam Auschwitz berkenal malam itu tibul olah kinengan. Saat itu 25 Mei 2025, dan matahari telah tenggelam rendah di balik pepohonan, menebarkan bayangan panjang di atas jalan batu retak tempat jutaan orang pernah berdiri dalam antrean, tak pernah kembali. Kerikil berderak lembut di bawah setiap langkah saat Paus Leo ke-14 berjalan menuju blok 11, sel eksekusi. Ia tidak membawa tongkat, tidak membawa salib perak, hanya sebuah lilin putih. Kamera ditempatkan di luar gerbang. Mereka tidak diperbolehkan masuk, protokol Vatikan sudah jelas. Ini bukan acara media. Ini adalah vigil, tempat untuk diam, bukan pernyataan. Tapi saat Paus Leo memasuki pusat area peringatan, sesuatu berubah. Ia berhenti di dekat sekelompok batu tua yang diukir dengan nama-nama dalam 23 bahasa. Ia menatap prasasti Roma itu, lalu perlahan menoleh ke arah lingkaran kecil penyintas Holocaust, rohaniwan, rabi, dan relawan yang berkumpul di bawah langit terbuka. Tidak ada podium, tapi ada bobot. Jenis bobot yang membuat dadamu terasa sesak. Dan kemudian, tanpa peringatan, tanpa pengumuman, Paus Leo ke-14 mulai berbicara. Suaranya rendah, hampir seperti tak ingin mengganggu mereka yang telah tiada. Beberapa orang datang ke sini demi kamera, katanya. Aku datang demi keheningan. Beberapa orang tampak gelisah, tidak yakin apakah harus duduk, berlutut, atau hanya mendengarkan. Beberapa ingin terlihat bersama gereja, lanjutnya, matanya menelusuri dinding batu. Aku lebih memilih terlihat bersama mereka yang dilupakan. Tak ada yang bergerak, bahkan angin pun tidak. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, berat, kasar, jujur. Dan di saat itu, di bawah bisikan senja yang lambat, dunia tidak melihat seorang pria yang menghindari sorotan media. Mereka melihat seorang pria yang menghadapi kenangan, luka, dan bayangan yang masih bernapas di dalam kerikil dan batu. Ini bukan tentang Donald Trump.
bahkan bukan tentang politik. Ini tentang memilih altar mana yang akan kamu sujudi saat tak ada yang menyaksikan. Paus Leo ke-14 kembali berdiri diam, tangan terlipat. Jubahnya, yang sudah berdebu oleh jalan yang ia lewati, bergoyang lembut tertiup angin. Ia menandak dan meletakkan lilin di kaki dinding yang retak, nailannya berkedip lima seperti bisikan yang menolak padam. Dan saat ia berdiri, sebuah suara bergema di dalam dirinya. Bukan dari kerumunan, bukan dari hari-hari sebelumnya, tapi dari suara yang belum pernah ia dengar lagi selama lebih dari 30 tahun. Itu adalah Juli 1991, di pegunungan Andes Peru yang dalam. Hujan monsun baru saja berhenti, dan desa-desa hidup kembali dalam warna hijau. Segalanya beraroma daun basah dan asap kayu. Pastor Robert, bertahun-tahun sebelum siapapun memanggilnya Paus, berjalan terpincang, masih memulihkan diri dari demam yang nyaris merenggut nyawanya. Ia dan Don Mateo menghabiskan pagi hari membangun kembali atap kapel menggunakan lembaran seng dan dahan pohon palem. Mereka bekerja dalam diam, hanya berhenti untuk menghapus keringat atau menyeruput kopi hitam dari teko kaleng penyok. Saat mereka membereskan peralatan, Robert bertanya pelan, "Mengapa kamu tidak pernah membiarkan mereka mengangkatmu?" "Orang-orang, ini akan menjekiramu kemana pun." Don Mateo tertawa, jenis tawa yang lahir dari tulang rusuk yang letih. Lalu ia mengambil ember berisi paku dan berkata, "Suatu hari kamu akan berhadapan dengan raja-raja." Robert menatapnya bingung. Mateo tidak menoleh. "Ia hanya menambahkan, jangan pernah lupakan siapa yang pernah membasuh kakimu." Robert tidak menjawab. Ia tidak perlu menjawab, karena pada saat itu, maknanya sudah jelas. Sebagian orang dimahkotai dengan kekuasaan. Yang lainnya dimahkotai dengan kerendahan hati. Dan yang sejati adalah mereka yang mengingat mahkota mana yang dulu mereka minta. Kembali di Auschwitz, saat lilin menyala redup, Paus Leo ke-14 berdiri tanpa bergerak. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun di dalam keheningan itu, sesuatu yang suci terjadi. Seorang rabi melepas topinya dan membisikkan doa. Seorang biarawati dari Manila berlutut dan membuat tanda salib. Seorang turis muda dari Swedia, yang tak menyadari apa yang ia saksikan, melepaskan headphone-nya dan menangis dalam diam. Itu bukan konferensi pers. Bukan pula manuver politik. Itu adalah pesan yang tidak ditujukan pada kamera, tetapi kepada arwah-arwah, dan kepada siapapun yang masih bertanya-tanya mengapa Paus Leo ke-14 menolak bertemu dengan seorang pria yang menuntut kekuasaan dan pujian. Jawabannya kini berkedip di dasar dinding yang pernah mendengar jeritan, karena beberapa orang datang untuk dilihat, dan yang lain, seperti Paus Leo, datang untuk melihat. Berita itu pecah tepat setelah pukul 18 pada 25 Mei 2025. Kurang dari 2 jam setelah lilin di Auschwitz padam. Siaran pers dirilis oleh kantor media Donald Trump dan tersebar ke semua outlet berita utama dalam hitungan menit. Judulnya bervariasi tergantung jaringan, tetapi pesannya sama, Paus tidak menghormati presiden, menolak pertemuan tanpa alasan. Bahasanya keras. Pernyataan itu menyebut Paus Leo ke-14 sebagai pemecah belah, arogan, dan aib bagi diplomasi. Trump sendiri, berbicara dari ruang pesta di Warsawa yang diterangi lampu gantung emas, mengatakan, "Aku pernah bertemu dengan para paus sebelumnya, orang-orang baik, pria-pria besar. Tapi yang satu ini, dia bersembunyi di balik doa seperti pengecut. Dia seharusnya meminta maaf padaku dan kepada Amerika." Komentar itu sampai ke kantor pers Vatikan sebelum tayang di layar berita. Saat Paus Leo kembali dari Auschwitz dan masuk ke kediaman sementaranya, para penasihatnya sudah duduk menunggu, penuh kecemasan. Kardinal Montini menjadi yang pertama bicara. "Yang mulia, kami percaya pernyataan singkat yang menjelaskan sikap Anda mungkin diperlukan. Bukan permintaan maaf, tentu saja, tapi sesuatu yang seimbang." Staf lain menambahkan, bahkan pengakuan yang tenang pun bisa mencegah perpecahan yang tidak perlu. Dunia sedang memperhatikan. Paus Leo I ke-14 duduk tanpa berkata-kata. Ia menuangkan segelas air, memandangi tangannya, masih tampak bercak debu dari batu peringatan. Kemudian ia berbicara, tidak keras, tapi jelas, "Aku tidak minta maaf karena memilih doa daripada politik." Hening. Dia bukan Tuhan. Dan aku tidak berlutut kepada kekuasaan. Tak satu pun orang di ruangan itu bergerak. Itu bukan suara seorang pemimpin yang sedang menyampaikan deklarasi. Itu adalah suara seorang pria yang sudah memutuskan siapa yang ia layani dan siapa yang tidak. Keheningan yang menyusul tidak canggung. "Itu penuh hormat. Menjelang tengah malam, dunia terbakar."
Beberapa komentator di jaringan kabel Amerika menyebut Paus Leo sembrono dan menuduhnya merusak tradisi diplomatik berusia berabad-abad. Yang lain memujinya sebagai pemimpin moral sejati pertama dalam beberapa dekade. Media sosial terbelah dua. Satu unggahan menulis, Paus adalah satu-satunya pemimpin dunia yang masih punya tulang belakang. Bravo. Yang lain menulis, dia tidak menghormati Presiden Amerika Serikat. Itu bukan kerendahan hati, itu kesombongan. Namun, di antara teriakan dan judul-judul berita itu, sesuatu yang lain sedang terjadi. Di sebuah gereja desa kecil di El Salvador, seorang wanita menyalakan lilin dan berbisik, dia bicara mewakili kami. Di Korea Selatan, seorang gadis remaja mengunggah foto Paus yang sedang berlutut di Auschwitz dengan caption, "Kekuasaan tidak berlutut. Cinta yang berlutut." Di Roma, seorang janda tua mengirimkan surat ke Vatikan. Ia menulis, "Aku telah melewati 8 paus. Tapi yang ini, dialah yang paling mengingatkanku pada Kristus." Paus Leo ke-14 tidak memberikan tanggapan lagi. Tidak ada pernyataan balik, tidak ada wawancara. Keesokan paginya, tepat pukul 5.43 pada 26 Mei, ia berjalan sendirian ke taman di belakang kediaman Uskup Agung di Krakow. Embun masih segar. Udara begitu hening. Seorang tukang kebun, lelaki tua yang tidak bisa berbahasa Inggris, mengamatinya dari kejauhan saat Paus berlutut di samping patung kecil St. Franciscus dari batu. Ia tinggal di sana hampir 30 menit. Ketika ia bangkit, ia menikah letaknya. Dan berjalan menuju kapal. Saat melewati tukang kebun itu, ia mengangguk. Si pria tua, tidak tahu harus berkata apa, hanya menyodorkan handuk yang sudah dilipat dan berkata pelan, "Para susmanos, untuk tangan Anda." Paus tersenyum, menerimanya, dan membisikkan, "Gracias." Dunia mungkin sedang bertengkar karena diamnya, tapi Paus Leo ke-14 tidak sedang mendengarkan kebisingan. Ia sedang mendengarkan sesuatu yang lebih tua dari politik, lebih sunyi daripada kekuasaan, sesuatu yang hanya berbicara saat segalanya menjadi hening. Suara hati nurani. Jama mereka yang tak dapat bersuara. Dan di atas segalanya, ingatan akan suara dari bukit-bukit peri yang pernah berkata, "Suatu hari kamu akan berhadapan dengan raja-raja. Jangan pernah lupakan siapa yang mengkusai kakimu." Dan kini hari itu telah tiba, dan Paus bilang melupakan. Itu adalah tanggal 27 Mei 2025, 2 hari setelah Vigil, dan pagi terakhir yang akan dihabiskan Paus Leo ke-14 di tanah Polandia sebelum kembali ke Roma. Tidak ada jadwal publik hari itu, tidak ada pengumuman, tidak ada iring-iringan mobil Vatikan. Resmi. Hanya permintaan sunyi yang dibuat malam sebelumnya. Tanpa kamera, tanpa pengawal keamanan, tanpa pers, tepat pukul 8.12 di bawah langit abu-abu lembut, Paus Leo ke-14 turun dari sebuah Fiat hitam sederhana di sudut jalan Ulodawa, sebuah jalan sepi di distrik Kazimierz, Krakow. Sopirnya tidak bicara sepatah kata pun. Demikian juga dua penjaga Swiss berpakaian sipil yang mengamati dari gang terdekat. Paus Leo berjalan di atas jalan setapak batu kecil yang diapit rerumputan liar dan pagar berkarat. Tidak ada gerbang emas atau lengkungan. Katedral. Hanya sebuah pintu biru sempit bertanda Dom Nadziei, Rumah Harapan. Itu adalah panti asuhan. Bukan yang terkenal, bukan destinasi wisata, hanya rumah bagi 36 anak. Sebagian kehilangan orang tua akibat perang di Ukraina, sebagian karena narkoba, dan sebagian karena kesunyian yang begitu dalam hingga tak seorang pun tahu kisah mereka. Direkturnya, seorang wanita bernama Anna Kowalska, membuka pintu, mengira pendeta lokal yang menelpon sehari sebelumnya telah datang. Tapi ia terkejut. Paus tersenyum dan menempelkan satu jari ke bibirnya. Ia mengerti, tidak ada kamera di lorong. Tidak ada lencana pers, tidak ada mikrofon. Hanya sepatu-sepatu kecil yang bertumpuk di dekat pintu, gambar krayon yang ditempel di dinding, musik samar dari pemutar CD yang usang di sudut ruangan, dan 36 anak yang sama sekali tidak tahu bahwa Paus sedang berdiri di dapur mereka. Paus Leo ke-14 tidak mengenakan selempang putihnya. Ia tidak berbicara seperti pemimpin. Ia duduk di lantai, dan anak-anak memperlakukannya seperti teman. Seorang gadis kecil, mungkin tak lebih dari 5 tahun, memberinya biskuit terakhir miliknya. Ia membaginya 2, lalu mengembalikan setengahnya. Seorang anak laki-laki dengan kaos kaki tidak serasi menarik lengan jubahnya dan memintanya membantu menyelesaikan puzzle yang kehilangan beberapa bagian. Ia tak tinggal sampai puzzle itu selesai. Selama 2 jam penuh, ia mendengarkan mereka membaca, bermain dengan mainan yang sudah rusak, dan menanyakan satu persatu nama mereka. Bukan asal mereka, hanya nama.
Karena bagi Paus Leo I ke-14, nama jauh lebih penting daripada berita utama. Ia bertanya pada Ania dengan lembut, apakah ada anak di sini yang tidak pernah berbicara? Ania menunjuk ke seorang gadis kecil yang diam di dekat tangga, 6 tahun, kehilangan kedua orang tuanya di Lviv, dan belum berkata sepatah kata pun selama lebih dari setahun. Paus Leo tidak mencoba membuatnya berbicara. Ia hanya duduk di sampingnya. Ia tidak berkhotbah, tidak menekan. Ia mengambil pensil dan mulai menggambar seekor merpati yang sederhana. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia menyerahkannya pada si gadis. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak berpaling. Dan untuk seorang anak yang telah melupakan cara untuk percaya, itu sudah cukup. Sebelum pergi, ia berjalan ke dapur dan meminta selembar Curtis Because. Ia meminjam pena dan menulis perlahan, dengan hati-hati, seolah setiap huruf berarti, melayani mereka yang tak bisa membalas. Itulah panggilan tertinggi. Ia melipat catatan itu dan menyelipkannya di bawah gelas di atas meja. Dapur? Ana akan menemukannya nanti dan menangis, karena dunia tidak pernah melihat apa yang terjadi pagi itu. Yang mereka lihat hanyalah saat ia naik pesawat kembali ke Roma di sore harinya. Namun bagi 36 anak di Krakow, dan satu gadis yang tak berbicara. Selama setahun, Paus Leo I ke-14 bukanlah pria berjubah atau bertahta. Ia adalah orang dewasa pertama yang duduk di lantai, yang melihat mereka sebelum dunia melihat, dan yang membuktikan, tanpa mengucapkan satu kata pun, bahwa kamu tidak membutuhkan kekuasaan untuk mengubah dunia. Kamu hanya perlu kakaprenda. Hadi untuk duduk di tempat yang dilupakan oleh semua orang, akankah kamu menolak pertemuan dengan orang paling berkuasa di dunia demi menggabar enak-enak yang tidak diingat siapapun? Akankah kamu membiarkan kamera-kamera pergi hanya untuk berdiri di tempat yang tak dijangkau oleh berita? Tulis jawabanmu di komentar. Apakah kamu percaya bahwa Paus Leo I ke-14 telah membuat pilihan yang benar? Bagikan kisah ini jika kamu masih percaya bahwa kepemimpinan sejati adalah pelayanan, dan berlangganan untuk cerita nyata lainnya yang tidak ingin mereka kau dengar.